Dalam beberapa tahun terakhir ini, Vietnam menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Sejak 2019, Indonesia selalu inferior kala bertemu dengan Vietnam, baik itu di ajang ASEAN ataupun ajang Asia dan dunia. Tak hanya menjadi mimpi buruk bagi Indonesia, Vietnam menjadi tim terbaik di ASEAN dengan prestasi mereka mampu menembus ranking 100 dunia dengan raihan terbaik yakni ranking 92 FIFA. Membuat Vietnam bisa dibilang merupakan tim ASEAN yang paling disegani oleh tim-tim besar di Asia. Namun itu dulu, kini Vietnam dalam fase kemunduran sepak bola mereka. Rentetan hasil buruk yang mereka alami hingga 3 kekalahan beruntun menghadapi tim yang sebelumnya sering mereka pecundangi, yakni Indonesia, membuat Vietnam benar-benar downgrade dari kualitas terbaik yang pernah mereka capai. Apa yang menjadi faktor dari jatuhnya performa tim nasional Vietnam hingga kini mereka tak lagi dalam prime terbaik mereka? Selengkapnya kita bahas di Bung Bill. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Yang pertama, perginya pelatih Park Hang-seo. Faktor utama yang jelas kita pun sebagai rival dari Vietnam sangat merasakan ialah kehilangan sosok pelatih berwatak keras dalam diri Park Hang-seo dari skuad Vietnam. Park yang dikontrak pada 2017 membawa banyak perubahan bagi tim nasional Vietnam. Park bukanlah sosok pelatih hebat sebelumnya di negaranya Korea. Bahkan prestasinya dibanding juniornya yang kini menahkodai timnas Indonesia yakni Sintayong sangatlah jauh bagaikan langit dan bumi. Namun ia membawa metode kepelatihan yang cocok dalam skuad Vietnam, yakni dengan menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi ketika bermain untuk negara, menjadi landasan utama mengapa Vietnam amat menyakutkan kala berada di bawah naungan Park Hang-seo. Vietnam sejak ditanganinya meraih banyak prestasi. Juara Piala AFF 2018, 2 kali medali emas SEA Games pada 2019 dan 2021, semifinalis Asian Games 2018, runner-up Piala Asia U23, meloloskan Vietnam ke babak perempat final Piala Asia 2019 dan membawa Vietnam melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Atas dasar prestasi yang mereka torehkan, Vietnam pun meroket perolehan ranking mereka ke peringkat 92 dunia, menembus 100 besar ranking FIFA. Namun sejak Park Hang-seo yang meletakkan jabatannya dari kursi kepelatihan Vietnam pada awal 2023, The Golden Star seolah kehilangan taringnya. Philippe Troussier tak mampu membawa Vietnam berada pada jalannya, hingga menelan rentetan hasil buruk yang mereka alami di ajang internasional. Puncaknya ialah ketika mereka disingkirkan oleh Indonesia di ajang Piala Asia 2023 dan kalah 2 kali menghadapi skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua, VFF tak memiliki visi misi yang jelas terkait pemain muda. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo sebelum dirinya meninggalkan kursi kepelatihan timnas Vietnam secara mengejutkan mengungkapkan bobrok sepak bola negaranya tersebut. Menurutnya, VFF atau Federasi Sepak Bola Vietnam tidak memiliki visi yang jelas soal pembinaan pemain muda. Park Hang-seo malah mengungkapkan ke publik bahwa sepak bola Vietnam tengah mengalami kemunduran. Menurutnya, VFF tidak memiliki visi yang jelas perihal pembinaan pemain muda. Park menilai dengan sistem pembinaan usia muda seperti saat ini sangat sulit untuk Vietnam berkembang. Jika di masa depan, VFF tidak mengambil tindakan nyata untuk mengubah sistem kepelatihan para pemain muda, dirinya beranggapan masa depan sepak bola Vietnam akan suram. Jika dibiarkan terus-menerus, Park Hang-seo mengatakan bahwa sepak bola Vietnam tentu tidak akan memiliki masa depan. Komentar tersebut terdengar amat pedas bagi para petinggi VFF dan bisa menjadi faktor kemunduran yang tengah dialami oleh timnas Vietnam saat ini, yakni mandeknya regenerasi dan pembinaan para pemain muda Vietnam. Ketiga, pemain Vietnam tak punya motivasi lebih lagi dalam sepak bola. Ex-pemain timnas Vietnam, Nguyen Mang Dung, enggan menyalahkan Philippe Troussier atas penampilan buruk timnas Vietnam saat ini.
Mang Dun lebih menyoroti kepada para pesepak bola di Vietnam yang dinilai tak memiliki motivasi lagi dalam bersepak bola. Menurutnya, seluruh pemain Vietnam juga tengah mengalami kemunduran. Dirinya menilai tim Vietnam bahkan dengan semua elemen pemain terbaik mereka saat ini meskipun dipanggil tetap bakal sama, yakni kemunduran. Semua pemain Vietnam yang dipanggil saat ini telah kehabisan motivasi. Mereka mengalami stagnasi, terpuruk, tak lagi berkeinginan dan tidak ingin berkembang lebih lanjut lagi. Faktor tak berkembangnya para pemain Vietnam yang dimaksud oleh ex-pemain timnasnya tersebut bisa merujuk pada para pemain Vietnam yang karir sepak bolanya sebatas mentok di liga lokal. Para pemain itu dinilai sebatas sudah puas dengan pencapaian mereka di Liga Vietnam. Motivasi untuk berkembang lebih baik lagi dan mengambil tantangan berkarir di liga-liga luar tak diambil oleh pesepak bola terbaik di Vietnam. Memang ada beberapa yang sempat mengambil tantangan tersebut seperti Doan Van Hau yang berkarir di Heerenveen pada 2020 dan Nguyen Quang Hai yang berkarir di kasta kedua Liga Prancis bersama Pau FC. Namun, mereka hanya sebentar di sana dan tak mampu bersaing mendapatkan tempat di tim utama hingga mereka memilih pulang kampung lagi. Permasalahan ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang disoroti oleh Philippe Troussier. Dan ia sempat menawarkan sebuah solusi singkat dan jalan pintas kepada petinggi sepak bola Vietnam untuk dilakukan, yakni meniru cara sepak bola Indonesia atau para petinggi sepak bola Indonesia dalam hal ini PSSI dengan merekrut para pemain keturunan untuk dinaturalisasi dan bermain di tim nasional mereka. Namun saran dari Philippe Troussier ini tak diterima dengan baik oleh para petinggi federasi di Vietnam. Sebab dengan kultur sepak bola Vietnam saat ini amat sangat sulit sepertinya untuk mendatangkan atau membawa para pemain keturunan dari Eropa ataupun di Asia agar bermain bersama dengan timnas Vietnam. Pernyataan Mang Dun tentang motivasi para pemain Vietnam tersebut pun dirasa benar adanya. Sebab itulah kemunduran yang dialami yang terjadi kepada para pemain Vietnam. Itulah tadi faktor besar kenapa sepak bola dan tim nasional Vietnam saat ini tengah mengalami kemunduran dan menuju kepada era kegelapan. Bila tak ada langkah konkret yang diambil oleh para petinggi VFF selaku Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menemukan solusi dari kemunduran yang tengah dialami oleh sepak bola Vietnam tersebut, niscaya sepak bola Vietnam akan kembali kepada masa di mana timnas Vietnam menjadi sebuah tim mediocre dan bukanlah menjadi sebuah tim yang menakutkan lagi di Asia maupun Asia Tenggara. Itulah dia tadi faktor-faktor mengapa timnas Vietnam dan sepak bolanya kini mengalami kemunduran. Bagaimana menurutmu, Bung? Coba tuliskan tanggapan dan komentar kalian tentang kemunduran dari sepak bola Vietnam yang tengah dialami mereka saat ini. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.